Pada tahun 656 Hijriah tercatat dalam sejarah jatuh dan runtuhnya kekhilafahan Bani Abbasiyah di Baghdad di tangan bangsa Mongol. Selain menyisakan kepedihan karena begitu banyaknya pemimpin, ulama dan rakyat jelata yang terbunuh, juga ada kisah pilu bagaimana bangsa Mongol menistakan karya-karya ilmiah di berbagai bidang ilmu, khususnya keagamaan, dengan cara membuang begitu banyak kitab-kitab ke Sungai Dajlah. Sedangkan di ujung barat ada bencana yang tak kalah mengerikan, yaitu hilangnya daulah Islamiyah di Andalusia setelah jatuhnya Granada atau Granada pada tahun 897 yang diakhiri dengan diadakannya penghakiman massal terhadap kaum muslimin, yang tersisa diiringi dengan dibakarnya perpustakaan terbesar lagi terlengkap di sana. Ya, hari itu Mongol dan Masihiyun kompak menggulung gambaran Islam dan muslimin dari peta dunia. Setelah susah payah para ulama dan syuhada membangun kekuatan dan peradaban lebih daripada 1 abad. Dan inilah salah satu gambaran keadaan dunia di saat seorang alim besar sedang meniti karirnya di dunia Islam. Begitu berat perjalanan Al-Imam As-Suyuti. Mari kita mengenal guru-guru beliau. Meski di zaman itu banyak ulama yang telah gugur, namun Allah dengan kuasanya masih menyisakan begitu banyak ulama di zaman Al-Imam As-Suyuti yang hidup sehingga beliau tetap bisa mereguk manisnya iman, ilmu dan amal dari kibarul ulama yang ia mulai di tahun 864 Hijriah. Di antaranya adalah Al-Imam Ilmuddin Al-Balqini yang memuji Al-Imam As-Suyuti muda karena telah menguasai fiqih, nahwu, ilmu faraid, dan tidak sampai 2 tahun ia sudah mendapatkan ijazah untuk mengajar bahasa Arab. Dan di tahun yang sama beliau telah mampu menelurkan sebuah mahakarya dalam bidang tafsir, yaitu Syarhul Isti'adah dan Basmalah, padahal belum genap usianya 17 tahun. Yang unik dari cara beliau menimba ilmu gurunya adalah beliau akan fokus pada satu guru hingga gurunya tersebut wafat. Barulah kemudian ia berpindah ke guru selanjutnya. Contohnya ialah Al-Imam Muhyiddin Al-Kafiji. Beliau menimba ilmu tafsir dan al-usul al-arabiyah serta al-ma'ani dari beliau selama 14 tahun full, dan beliau menjuluki gurunya yang satu ini dengan Ustadzul Wujud. Guru beliau selanjutnya adalah Al-Imam Syarafuddin Al-Munawi. Beliau kuras ilmu Quran dan fikihnya. Kemudian Al-Imam Taqiyuddin Asy-Syibli, darinya beliau menimba ilmu hadis selama 4 tahun. Lalu saat beliau meninggal berpindahlah ia ke majlis Al-Imam Al-Abshirai atau yang dikenal dengan Syekhul Hanafiyah, serta Al-Imam Ahmad ibn Nasrullah Abul Barakat Al-Izz Al-Hanbali, serta Al-Imam Al-Marzabani, juga Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu ada Taqiyuddin Asy-Syimni dan masih banyak lainnya dari berbagai lintas madhab. Bahkan untuk bidang ilmu hadis saja beliau harus menimba ilmu tidak kurang dari 150 masyayikh. Dan jangan lupa Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani juga merupakan guru beliau di bidang hadis yang beliau terobsesi menyamai derajat gurunya tersebut. Bahkan guru-guru beliau tidak sebatas dari kalangan laki-laki, akan tetapi juga ada dari kalangan ulama wanita seperti Aisyah binti Jarullah ibn Salih. Lalu juga ada Kamaliyah bintu Muhammad Al-Hashimiyah serta Ummu Hani binti Abil Hasan Al-Harwaini dan Ummul Fadl bintu Muhammad Al-Maqdisi. Sedangkan untuk murid-murid beliau yang paling menonjol adalah Al-Imam Syamsuddin Ad-Dawudi, penulis kitab Tabaqat Al-Mufassirin.
Lalu ada Syamsuddin Ibn Tulun, lalu Syamsuddin Asy-Syami, ahli hadis negeri Mesir. Juga ada sejarawan besar seperti Ibnu Iyas, penulis kitab Bada'i' Az-Zuhur. Memang sudah menjadi sunnah bagi ulama nampaknya untuk selalu menjauhi ujian kekuasaan beserta oknum-oknumnya. Pun demikian dengan beliau, berulang kali beliau dikirimi hadiah, harta, ditawari jabatan demi jabatan, namun tak sedikit pun beliau tertarik dan bergeming. Bahkan beliau sampai mengarang sebuah risalah yang beliau beri judul Ma Wara'al Asatin fi Adamit Taraddud 'ala Salatin. Begitulah ulama mengingkari keburukan dengan hujjah ilmiah, bukan dengan amarah. Pernah suatu hari beliau diundang untuk menemui salah satu penguasa Mamluki yang bernama Qutbai. Beliau pun datang sambil mengenakan at-tailasan, sebuah imamah berekor panjang, dan di sepanjang koridor istana banyak yang mengejek apa yang beliau kenakan. Lalu sepulangnya dari menasehati penguasa, beliau menulis sebuah karya sebagai jawaban atas ejekan. Beliau beri judul Al-Ahadits Al-Hassan fi Fadlit Tailasan. Inilah merupakan bagian dari gambaran betapa cerdas dan produktifnya beliau dalam menulis, yang kemudian beliau geluti kurang lebih selama 45 tahun, dimulai saat masih berusia 17 tahun, sampai-sampai ada yang menggambarkan keuletannya dalam menulis dengan ungkapan, jika umurnya dibagi dengan karya-karyanya maka akan terlihat bahwa ia mampu menghasilkan tulisan dalam sehari sebanyak 40 lembar. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Dan faktanya kita bisa menyaksikan karya-karya beliau yang bisa dijumpai lebih dari 300 atau tepatnya 415 karya yang terdiri dari kitab dan juga risalah. Bahkan Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfuz Dzunun berhasil menghitung hingga 576 karya tulis. Sedangkan muridnya Ibnu Iyas mengatakan ada sekitar 600 karya tulis. Luar biasa umur yang diberkahi. Dan akhirnya beliau wafat di rumahnya dekat Sungai Nil pada 19 Jamadil Ula tahun 911 di luar Babul Qarafah di Kairo, Mesir, dan area pemakaman beliau kini dikenal dengan Maqabir Sayyidil Jalal rahimahullah. Semoga Allah melimpahkan juga kepada kita umur yang panjang lagi terisi dengan amal saleh dan a'mal jariyah. Amin ya rabbal alamin.